Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalian bayangkan diri kalian ini sebagai orang tua dari amalan-amalan kalian. Kalian membuatnya, berharap pada mereka, hanya saja kalian belum melihatnya. Sekarang, sebagaimana seorang ayah atau ibu berharap jika mereka hidup cukup lama, anak-anak mereka di dunia akan menenangkan dan menguntungkan bagi mereka. Ketika kita menua, kita semua berharap bahwa anak kita di akhirat akan menenangkan kita dan menguntungkan kita ketika kita berpindah kehidupan. Pertanyaannya adalah, berapa banyak amalan yang sudah kita lakukan? Berapa banyak anak yang sudah kita besarkan? Dan seperti apa rupanya kelak ketika bertemu mereka untuk pertama kalinya? Hatim ibn al-Asam rahimahullah, dia mengatakan, aku melihat manusia dan aku menyadari bahwa semua orang memiliki sesuatu atau seseorang yang mereka cintai. Namun, ketika mereka meninggal, orang yang dikasihi atau benda yang dikasihi meninggalkan mereka. Jadi, aku memutuskan untuk belajar mencintai amalan baikku, agar ketika aku memasuki kuburanku, mereka akan mengikutiku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang telah meninggal akan diikuti oleh 3 perkara ke kuburannya, keluarganya, hartanya, dan amalannya. Lalu keluarga dan hartanya meninggalkan kuburan ketika mereka pulang. Dan satu-satunya yang menemaninya di rumah barunya saat itu ialah kumpulan amalan-amalannya. Kita tahu bahwa Allah berfirman tentang hari kiamat, yang artinya hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi menguntungkan atau tidak dapat membantumu. Mulai saat ini dan seterusnya, amalan-amalanmu yang akan menemani atau membantumu dan juga menjadi mata uangmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menanyakan para sahabat, apakah kalian tahu apa maksud Allah ketika Dia berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Kehidupan yang sempit itu benar-benar melampaui semua kehidupan. Tetapi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika mereka pergi ke kuburan mereka, Allah meletakkan 99 naga di atas orang tersebut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan penjelasannya bahwa masing-masing dari naga tersebut adalah 77 ular raksasa dengan 7 kepala, menyengat orang tersebut hingga tibanya hari kiamat. Sahih Ibn Hibban nomor 3122. Semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut, saudara-saudariku. Pada saat itulah anakmu di kehidupan akhirat atau amal solehmu akan datang untuk menolongmu untuk yang pertama kalinya. Dan ini terjadi sebelum para malaikat datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika orang-orang beriman diletakkan di dalam kuburannya, mereka mendengar langkah terakhir dari keluarganya meninggalkannya. Hukuman datang, dan sembari hukuman datang dari atas, sholatmu berdiri. Dia mengangkat tangannya dan mengatakan, kalian tidak akan dapat melewatiku. Sholatmu melindungi kepalamu. Lalu hukuman mendatangimu dari sebelah kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, puasamu berdiri dan mengatakan, kamu tidak akan melewatiku. Lalu melalui sisi kirinya, zakatnya berdiri dan mengatakan, kamu tidak akan melewatiku. Lalu melalui kakinya, sholat dan sedekahnya, kebaikannya terhadap keluarganya, keramahannya, keterlibatannya dalam kegiatan amal, kejujurannya, keikhlasannya, semuanya berdiri melindunginya dari bawah dan mengatakan, kamu tidak akan melewatiku. Lalu mereka berkata kepadanya, duduklah. Lalu ia duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, matahari ditampilkan di hadapannya seolah-olah akan terbenam, dan saat itu mendekati waktu maghrib. Lalu orang-orang beriman terbiasa melakukan apa?
Kalian terbiasa melakukan sholat dan berdoa. Jika kalian terbangun pada waktu yang janggal, sedikit saja ketidakberesan di dalamnya. Hal pertama yang kalian khawatirkan adalah, apakah aku melewatkan sholatku? Lalu orang ini berkata, izinkan aku sholat. Lalu malaikat berkata, kamu akan melakukannya, tapi kamu harus menjawab pertanyaan kami terlebih dahulu. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Satu-satunya cara agar kalian dapat menjawab pertanyaan tentang siapa Tuhanmu adalah jika kamu terbiasa untuk menyembahnya. Dan satu-satunya cara agar kamu dapat menjawab pertanyaan apa agamamu adalah jika kamu terbiasa mempraktikkannya. Dan satu-satunya cara agar kamu bisa menjawab pertanyaan siapa nabimu adalah jika kamu benar-benar telah mengikutinya. Dan jika jawabanmu benar, suara akan turun dari surga dan mengatakan, hambaku telah mengatakan yang sebenarnya. Subhanallah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua malaikat itu yang awalnya sangat menakutkan setelah kalian menjawab pertanyaannya dengan benar, mereka mengatakan, kami tahu kau akan mengatakan itu. Kami tahu kau akan menjawab pertanyaan ini dengan benar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, berikanlah dia perlengkapan-perlengkapan dari surga, berikanlah dia pakaian dari surga, bukakanlah dia gerbang menuju surga, agar sebagian wanginya tercium dari kuburannya. Lalu kuburannya melebar sejauh matanya bisa memandang, dan pada saat itu kalian berbaring dengan pakaian-pakaian dari surga. Jendela menuju surga terbuka untuk kalian, dan semuanya mulai terasa seperti surga. Seseorang datang kepadamu, dan pengunjung ini memiliki wajah yang sangat indah, dan menggunakan pakaian yang sangat bagus, dan aromanya sangat wangi. Dia juga mengatakan hal-hal baik yang akan membuatmu bahagia. Ini adalah harimu, hari yang telah dijanjikan untukmu. Lalu sang mayat berkata, siapa kamu? Wajahmu ini adalah wajah yang hanya akan membawa kabar baik. Lalu orang ini menjawab, aku adalah amal baikmu. Subhanallah, bayangkan seperti apa tampang amalan baikmu nanti ketika muncul dalam bentuk seorang manusia. Kebaikan ini hanya terjadi jika kita benar-benar melakukan sesuatu berdasarkan petunjuk dari Allah. Bagaimana tampang dari Al-Qur'anmu, doamu, puasamu, sumbanganmu, semuanya ketika ditampilkan dalam bentuk manusia. Lalu mereka mengatakan kepadamu, aku adalah amal solehmu, dan aku di sini untuk memberimu kabar baik. Pertama, amalan solehmu melindungimu dari hukuman. Lalu mereka menyampaikan kabar baik kepadamu. Dan mulai saat itu dan seterusnya, mereka dikhususkan untuk menemanimu. Dan mereka akan menjadi sumber utama dari kenyamananmu. Ada banyak sekali cerita tentang orang-orang yang dilindungi dari siksa kubur. Ada orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang meninggal karena membela agamanya, seseorang yang meninggal karena penyakit di perutnya, atau orang-orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Lalu, kalian juga pernah mendengar kisah-kisah tentang mereka yang mendapatkan siksaan di kuburan karena dosa-dosa mereka. Maka dari itu, kalian harus menjauhi dosa-dosa itu. Harus. Seperti seseorang yang menyebarkan kebohongan tentang saudaranya, mereka yang melawan kodratnya, atau orang-orang yang melakukan zina atau yang terlibat dalam riba dengan bunga. Apapun itu, semua yang kalian alami saat ini adalah bagian dari perjalanan kalian menuju hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika seseorang meninggal dunia, dia akan diperlihatkan tempat yang akan ia tuju pada pagi dan malam hari. Jika dia adalah salah satu penghuni surga, dia akan diperlihatkan surga melalui sebuah jendela, dan dia akan terus diberitahukan bahwa ini adalah tempat yang akan kamu tuju. Jika dia adalah seorang dari penghuni neraka, semoga Allah melindungi kita dari api neraka, saudara-saudariku. Dia akan diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, dan dia diberitahukan bahwa inilah tempat yang akan kamu tuju. Dan tidak peduli seperti apapun situasinya, dia ditunjukkan sebuah tempat lainnya. Lalu dia melihat tempat itu, dan dikatakan kepadanya, ini adalah tempat di mana kamu akan dikirimkan pada hari kiamat. Jadi, bagi orang-orang beriman yang ditemani oleh amalan baiknya sebagai pendamping, dia memakai pakaian dari surga. Dibukakan jendela menuju surga,
Ketika ia melihat tempatnya pada hari penghakiman, dia tidak lari darinya, bahkan dia berkata, "Ya Allah, datangkanlah waktunya. Ya Allah, percepatlah hari itu tiba. Ya Allah, datangkanlah hari kiamat." Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.